Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23 WIB. Setelah itu Hatta meminta Ahmad Subarjo untuk menempatkan hotel Des Indes untuk tempat diadakan rapat, tetapi ditolak karena sudah hampir pukul 24 WIB. Berdasarkan izin dari Jepang, kegiatan dapat dilaksanakan sebelum pukul 22 WIB. Melalui Ahmad Subarjo, Laksamana Tadashi Maeda menawarkan rumahnya di Miyokodori, sekarang Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta, sebagai tempat yang aman untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Pada jam setengah 12 malam, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta serta sejumlah anggota PPKI dan golongan pemuda telah berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan peran masing-masing sebagai berikut. A. Soekarno yang memegang pena dan kertas kemudian menuliskan naskahnya. B. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Dan poin C adalah Muhammad Hatta menyampaikan kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Pihak golongan muda yang turut menyaksikan proses perumusan teks proklamasi antara lain Soekarni, B.M.Dia, dan Suediro, anggota PPKI yang pemuda lainnya berada di ruangan lain rumah Laksamana Maeda sambil berjaga-jaga. Perumusan teks proklamasi berlangsung hingga pukul 04.30 WIB dengan menghasilkan teks proklamasi hasil tulisan tangan IR Soekarno. Setelah diadakan beberapa perubahan, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Akan tetapi, pada hasil ketikan Sayuti Melik terjadi beberapa perubahan dalam teks proklamasi tersebut. Beberapa perubahan terhadap naskah proklamasi setelah ketik sebagai berikut. A. Tulisan Tempo menjadi Tempo. B. Tulisan Wakil-Wakil Bangsa Indonesia diganti menjadi Atas Nama Bangsa Indonesia. C. Tulisan Jakarta 170805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Pada dini hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 5 waktu Indonesia Barat dibahas pula masalah tempat untuk waktu pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mengusulkan agar upacara diadakan di lapangan Ikada, namun Insinyur Soekarno menyarankan agar upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia diadakan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia Barat. Saran dari Insinyur Soekarno itu pun disetujui bersama dan mereka pun bubar meninggalkan rumah Maeda, kemudian pulang menuju rumahnya masing-masing untuk beristirahat. Pada hari Jumat jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi kemerdekaan akhirnya dibacakan oleh Soekarno. Peristiwa tersebut menandai lahirnya bangsa atau negara baru yang berlandaskan pada kerakyatan dan disebut dengan negara Indonesia. Dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, tempat sekitar pembacaan teks proklamasi dijaga oleh pasukan dari barisan pelopor yang dipimpin oleh Dr. Mowardi. Penempatan pasukan barisan pelopor itu sangat perlu karena mereka perlu menjaga keamanan Soekarno-Hatta apabila pasukan Jepang sewaktu-waktu datang dan mengganggu acara pembacaan teks proklamasi waktu itu. Peristiwa yang paling bersejarah di Indonesia tersebut kejadiannya tidak kurang dari 1 jam, namun dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan hanya sebagai pertanda kemerdekaan Indonesia, namun saja di sisi lain juga merupakan detik penjebolan tata tertib hukum kolonial sekaligus detik pembangunan bagi tertib hukum nasional, suatu tertib hukum Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu sarana untuk merealisasikan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta untuk ikut membentuk dunia baru yang damai dan abadi, bebas dari segala penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa lain.